Yuk. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Evolve dan minggu ini kita akan bahas Black Lives Matter dan aku bersama Tristan. Halo. Dan kita akan bahas itulah Black Lives Matter. Ran, sambung. Eh, dari yang kulihat ternyata banyak teman-teman di sosial media ataupun di kehidupan nyata itu kurang tahu dan kurang peduli sih terhadap gerakan Black Lives Matter yang sedang terjadi di US atau United States atau Amerika lah. Karena emang orang Indonesia emang kurang peduli sih sama yang namanya berita internasional. Mereka lebih peduli pada apa yang terjadi di sini. Namun gerakan besar Black Lives Matter ini sebenarnya hubungannya erat dengan kita. Dan di podcast ini harapannya kita berdua bisa menjelaskan secara lebih rinci apa sih itu Black Lives Matter, kenapa sih terjadi, terus kenapa kita harus peduli, apa hubungannya sih gerakan yang sedang terjadi di luar sana, di Amerika sana, bisa berpengaruh terhadap kita saat ini, sekarang, dan kedepannya. Jadi pertama-tama kita kayak rekap aja ya, latar belakang terjadinya Black Lives Matter itu dari mana sih? Seperti yang kalian tahu dari berita, kalau kalian nonton berita lo ya, Black Lives Matter itu dimulai sejak kejadian pembunuhan George Floyd. George Floyd itu adalah pria berkulit hitam yang lahir di Fayetteville di Carolina Utara. Dia pernah jadi pemain football dan basket dan dapat panggilan sebagai Gentle Giant atau raksasa lembut selama di sekolah. Dan dia pun jadi rapper. Pada tahun 2009 di Houston, Texas, dia sempat dipenjara 5 tahun karena tuduhan perampokan bersenjata. Lalu pada 2014, setelah selesai dipenjara 5 tahun, dia pindah ke Minneapolis di Minnesota, Amerika. Nah, di sana teman-temannya tuh percaya bahwa dia itu udah tobat. Terus dia kemudian bekerja sebagai pengemudi truk, lalu ganti lagi sebagai security di sebuah restoran. Dia juga merupakan seorang suami dan ayah dari 2 anak perempuan. Saat meninggal itu dia berusia 46 tahun dan dia meninggalnya di Minneapolis, Minnesota di Amerika pada tanggal 25 Mei 2020 lalu. Dan itu peristiwa kematiannya itulah yang menjadi sebagai pemicu. Jadi dia itu dibunuh oleh seorang polisi bersama tiga teman satu tim ya, satu kru ya istilahnya ya. Jadi peristiwa pembunuhannya itu pun terekam dan tersebar di seluruh dunia dan dia dibunuh oleh polisi yang bernama Derek Chauvin. Jadi aku bakal juga jelasin Derek Chauvin secara singkat ya. Derek Chauvin itu polisi yang kulit putih dan dia memang sering banget mendapat komplain atas kelakuannya yang agresif dan brutal. Dia bahkan dapat hampir 18 ya, menurut Wikipedia itu 18 komplain atas namanya. Dan anehnya mayoritas komplain itu nggak ada tanggapannya. Dan itu pun juga jadi salah satu latar belakang konflik, karena konflik yang sedang terjadi di Amerika sana itu bukan hanya tentang kulit hitam, tentang keadilan dan rasisme, tapi juga tentang polisi, tentang bagaimana kelakuan seorang polisi di Amerika sana yang bersifat kayak polisi itu suka banget memanfaatkan kekuasaannya secara berlebihan. Jadi teman-teman polisinya itu juga ada Tutau yang merupakan teammate-nya dan dia juga mendapat komplain atas kekerasan yang berlebihan saat bertugas pada tahun 2014, itu juga menurut Wikipedia. Dan ada 2 polisi lain yang juga terlibat dalam penangkapan George Floyd, yaitu Thomas Lane dan J. Alexander Cohen. Jadi totalnya ada 4 anggota polisi yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Derek Chauvin yang merupakan pelaku utama itu ditahan dan didenda oleh wali kota Minnesota, yaitu Jacob Frey. Dan istrinya, ini agak lucu,
istrinya Kenley Chauvin juga memberikan dukungannya kepada keluarga George Floyd dan meminta cerai. Jadi emang dia udah benar-benar mampus lah istilahnya ya. Udah tadi denda terus istrinya dibawa ke enggak apa istrinya udah cerai gitu sama dia dicerain. Dia emang kelakuannya emang benar-benar ya berlebihan sih sampai memicu sebuah konflik yang skalanya udah internasional ya. Soalnya gerakan Black Lives Matter itu nggak cuma di Amerika guys. Yang paling heran pertama-tama itu kan Amerika United States itu kan negara bagian. Jadi negaranya itu kayak banyak negara-negara kecil yang dipotong. Nah itu awalnya cuma beberapa negara kecil itu yang Black Lives Matter. Tapi saat kita bicara saat ini itu seluruh negara bagian itu semua udah pada ada protes di mana-mana. Jadi emang seluruh Amerika ini sedang lagi konflik. Dan nanti bakal dijelasin lagi seberapa hebatnya gerakan tersebut. Dan juga kalau kalian baca berita internasional itu juga ada berpengaruh sama negara-negara lain kayak Jerman, Prancis dan ada lagi di berita. Tapi aku nggak nonton semua sih. Terus jadi aku bakal juga jelasin singkat sih gimana sih kejadiannya. Jadi emang kita udah tahu siapa itu George Floyd. Kita udah tahu latar belakang singkat 4 polisi yang membunuhnya. Tapi kejadiannya tuh gimana? Kejadiannya tuh secara singkat. Detailnya kalian bisa cek di Wikipedia. Tapi aku bakal jelasin singkat banget. Jadi sekitar pukul 20 George Floyd itu beli rokok. Santuy lah beli rokok gitu. Terus kemudian dia disangka menggunakan uang palsu $20. Nah itu dari tokonya sana itu bahkan nggak begitu yakin itu uangnya palsu atau enggak. Tapi mereka cukup yakin bahwa George Floyd itu bahkan nggak tahu kalau semisal itu memang uang palsu atau bukan. Tapi mereka ya ikut prosedur karena emang kalau ada uang palsu ya emang harus dilaporkan lah. Emang prosedurnya sekarang begini. Nah sesuai protokolnya pemilik toko itu manggil polisi. Dari panggilan itu polisi menanyakan rasnya. Itu ini aneh sih soalnya mereka tanya rasnya, mereka tanya warna kulitnya itu sampai 3 kali kalau nggak salah. Mereka berkali-kali lah istilahnya. Lalu tiba 2 anggota polisi pertama itu J. Alexander sama Thomas Lane. Nah mereka meminta George untuk keluar dari mobil. Dari laporan polisi katanya George-nya ngelawan, padahal ada rekamannya dari toko itu sama mobil di sekitar itu terekam bahwa sebenarnya George itu keluarnya dengan damai, dia damai. Tapi emang dari wajahnya itu kelihatan kayak agak stres gitu, kayak kayak panik ya kan? Iya tertekan gitu. Soalnya emang kondisi di sana saat itu emang masih kayak kulit hitam tuh mudah banget ditangkap. Cuma karena warna kulit mereka walaupun nggak salah karena polisinya rasis, jadi kamu kulit hitam tuh resiko kamu di penjara tuh jauh lebih tinggi dibanding kulit putih. Nah habis itu George Floyd kan keluar dari mobil dengan tenang, terus dia dibogol, brogol, terus dimasukin ke kursi belakang mobil polisi. Nah habis itu ya nggak sempat masuk, dia jatuh ke tanah. Terus diangkat lagi. Kemudian ada Derek Chauvin yang baru datang. Dia itu kayak si George Floyd-nya udah masuk bagian belakang, ditarik lagi sama dia, terus dijatuhin ke tanah. Nah di situ Derek Chauvin-nya tuh ngelakuin kayak teknik polisi yang buat nahan, tapi yang emang golongannya tuh emang berbahaya. Terus dia tuh tumpuin lututnya itu ke leher George Floyd selama hampir 8 menit. Kalau nggak salah tuh 7 menit 40-an detik lah. Terus George itu udah minta tolong, dia nggak bisa bernafas, dia sampai manggil mamanya, pokoknya minta tolong lah. Emang dia udah kayak ampun. Dan itu orang-orang tuh pada lihat, udah pada ngerekam, terus udah minta polisinya, woi lepasin woi, dia udah kapok bro, kamu udah dapet dia, udah lepasin aja. Terus dia malah, polisinya tuh malah, kalau dia bisa ngomong dia pasti baik-baik aja. Terus kayak buat lelucon kayak kalian jangan narkoba lah guys, kayak gini. Kayak pokoknya yang bener-bener meremehkan
apa yang dikatakan publik waktu itu. Kayak dia sekarat bro, tapi mereka kayak ngabain tuh loh, ngeremehin. Yang remehin keadaannya itu. Terus akhirnya pun dia keluarin darah dari hidung. Nah di saat itu ada satu polisi yang manggil ambulans. Ambulansnya pun tiba, tapi sampai ambulansnya tiba tetap aja Derek Chauvin tuh ngasih lututnya tuh ke lehernya si George Floyd. Jadi emang udah lama banget, udah ada ambulans, hidungnya udah keluar darah, dia udah nggak gerak, tetap aja di dia lututnya tetap aja di leher. Jadi emang kayak emang kesannya emang sengaja banget, dan kemungkinan besar itu emang sengaja banget. Terus akhirnya video-video itu udah tersebar ke seluruh dunia. Nah ini yang bakal jadi cikal bakal gerakan Black Lives Matter. Jadi orang-orang di sosial media itu udah kayak murka banget, kayak apa sih, dia nggak salah apa-apa, masa cuma karena uang palsu $20 dan itu pun nggak pasti, sampai sekarang pun nggak ada pernyataan gitu dia. kan. Terus dia dibunuh kayak anjir, sadis gitu loh, pakai lutut ditahan 8 menit, parah banget, udah dimintain tolong dan lain. Dan karena saat itu emang kulit hitam di luar sana emang dari dulu tuh selalu aja diremehin gitu kan. Terus dibully, dibeda-bedain karena ras mereka itu. Akhirnya mereka murka. Terus akhirnya gerakan satu-satu mereka mulai muncul, mereka mulai protes, sampai akhirnya pun ada beberapa yang sampai anarkis. Jadi benar-benar parah ini. Bangunan presiden siapa sih? Bukan. Bukan Donald Trump. Donald Trump. Rumah Putih. Oh, White House. White House itu sampai diserang, guys. Sampai depannya Rumah Putih itu divandal. Terus ada toko-toko mobil itu benar-benar dihancurin, kacau balau. Mobil-mobil di jalanan ada yang dibakar, mobil polisi ada yang dicuri, mobil Mercedes itu ada footage-nya. Jadi mobil Mercedes itu benar-benar dicuri. Jadi emang ada beberapa oknum yang memanfaatkan gerakan tersebut tuh untuk mencuri itu loh. Iya. Ada yang mencuri, ada yang manfaatin, ada yang ngacauin. Jadi emang ngacau. Tapi ada juga yang ngerusak itu karena emang mereka benar-benar marah tuh loh, murka. Dan itu kita nggak bisa dengan gampangnya bilang ngerusak itu nggak benar, soalnya ada konten kreator di sana, di Instastory-nya aku tonton kemarin, dan memang dia emang terkenal karena speech-nya. Dia tuh ngibaratin kayak gini, bayangin kamu main Monopoly, terus kamu itu kamu bakal baru bisa main setelah pemain lainnya udah ngelakuin 10 gerakan. Jadi misalnya pemain lain tuh kulit putih, kamu kulit hitam. Di Amerika sana, bayangin kamu baru bisa main Monopoly-nya tuh setelah kulit putihnya udah main 10 gerakan. Jadi kamu gerak kemana aja itu kamu bakal kena denda, karena mereka udah beli semua properti. Terus kamu nggak diberi kesempatan untuk bermain, kayak benar-benar susah buat kamu, dibuat susah bermain. Nah kamu bayangin kamu main kayak gitu selama berabad-abad. Iya. Dan di kehidupan nyata, bukan di Monopoly. Kayak gini kan akhirnya kamu nggak bisa berharap kan mereka kayak udah punya kesempatan untuk kabur, mereka bakal dengan damai dan tenang aja. Mereka pasti murka kan, pasti ngancurin permainan lah, pasti kayak udah mutung gitu kan. Iya, udah mutung, udah anjir lah, udah lama banget aku dipermainkan. Sekarang aku pengen protes. Iya, emang dari dulu emang kayak gitu polisinya, emang dari berabad-abad dulu, sejak orang hitam dibudak gitu kan, sampai sekarang masih di. Jadi emang udah ada gerakan-gerakan dari masa lalu. Dan ini pun menarik, aku baca artikel kenapa gerakan protes yang agresif, yang dalam tanda kutip anarkis itu bisa lebih efektif daripada gerakan damai. Karena emang nyatanya pada 2006 dan sebelumnya pun udah ada protes terhadap kulit hitam karena polisi bunuh pria kulit hitam. Iya. Dan mereka protesnya masih damai, tapi nyatanya mereka sampai sekarang gak didengerin. Protes damai mereka kayak gak ada ngaruhnya. Akhirnya pun protes anarkis. Jadi protes anarkis tuh gitu kan. Protes anarkis tuh bukan masalahnya, tapi dia simptom masalahnya. Iya, kayak masalahnya dari efek dari masalahnya. Iya.
Dan itu emang harus kita pahami ya guys. Jadi emang kita harus pahami kenapa sih kelihatannya di sosial media, di berita kayak gerakan Black Lives Matter itu kelihatan kayak negatif banget, kulit hitam kayak nge-rampage, ngancurin. Tapi kalau kita benar-benar mendalami sejarah kesulitan kulit hitam di Amerika sana, kita kayak benar-benar bisa memahami, ada empati, ada cinta, ada kasih di situ. Kayak benar-benar kita harus bisa terbuka dan memahami kenapa sih mereka kayak gitu sekarang. Dan kita pun nggak bisa ngerasain apa yang mereka rasakan karena kita di Indonesia emang udah mayoritas kita kulit coklat, kita kulit hitam, kita dari berbagai ras, jadi kita emang udah dari dasarnya kan emang udah kayak gitu. Tapi di Amerika sana kan nggak kayak gitu. Sejarahnya Amerika pun orang luar ngejajah Amerika, terus yang kulit hitam yang merupakan penduduk asli itu kan kayak ibaratnya kita sama Belanda, Indonesia sama Belanda. Tapi kita bayangin kalau Belanda yang menang, terus mayoritas orang di sana orang di Indonesia Belanda. Nah di situ yang merupakan ras asli itu bakal dikucilin. Kita kan kasusnya bisa dibayangin kayak gini lah, agak kayak gitu lah. Susah sih emang. Terus yang seperti yang Duko bilang polisi, jadi emang nggak cuma tentang kulit hitam versus rasisme, tapi juga tentang polisi, tentang sikap oknum-oknum polisi yang memanfaatkan kekuatannya gitu kan, kekuasaannya ya. Jadi emang kayak menyalahgunakan denda, terus dikit-dikit ditahan, terus ada kekerasan. Banyak banget footage yang sekarang beredar yang emang udah kayak merasa aman untuk menyebarkan foto-foto yang foto-foto dan video tentang kekerasan polisi. Kalau dulu kan pada takut kalau mereka ngasih videonya nanti mereka bakal didenda atau dicari, di report, dicari, kan diancam. Kalau sekarang kan udah pada merasa harus udah kebanyakan udah nggak bisa dilacak satu-satu gitu. Kayak mumpung ini saatnya, mending kita buang semua sekalian biar mereka kapok gitu kan. Ya. Dan ini juga parah sih tentang presidennya di sana yang emang awalnya dia berempati, kayak dia turut berduka cita untuk keluarga Joy, tapi dia kayak ngelawan, dia kayak aku nggak mau bahas politik ya, tapi emang dari sosial media, jawaban dari berita dan lain-lain, emang dia nggak mencoba memahami kondisi rakyatnya yang sedang murka itu. Dia ngelihatnya secara terlalu kayak diremehin gitu kan. Iya, diremehin, tapi juga kayak mereka yang seperti tadi kita lihat di berita orang hitam ngamuk, nyuri dan bakar, itu kan kesannya kayak itu nggak bener, padahal kita nggak tahu cerita di belakangnya gitu. Iya, kalau Donald Trump juga ngelihatnya kayak gitu, pokoknya mereka ngerusak, pokoknya mereka gini, jadi mereka harus dihukum kalian. Sampai dia ada video yang benar-benar booming di sosial media itu, yang dia ngomong kalian udah polisi dan tentara, kalian udah boleh ngelakuin kekerasan, jadi pelurunya udah peluru karet dan itu sakit banget. Terus ada gas air mata, terus warga kanan juga. Sampai ada footage warganya tuh ditabrak pakai mobil polisi. Oh iya, aku juga lihat. Pakai kuda, pokoknya gila banget. Dan itu benar-benar mencerminkan kondisi di sana sih. Kayak benar-benar kacau, terus kekuasaan kayak pemerintah dan polisi itu udah enggak di situ untuk rakyatnya, tapi sampai ngelawan rakyatnya. Iya, kayak udah civil war sih, hampir bisa dihitung kayak civil war, kayak revolusi gitu kan, rakyat terhadap pemerintah gitu. Kayak Prancis gitu. Dan harus kalian lihat juga bahwa yang protes di situ nggak cuma kulit hitam tapi juga kulit putih, karena emang di sana tuh perangnya tuh bukan kulit hitam lawan kulit putih, tapi kita semua lawan rasisme. Dan emang itu benar. Dan di situ pun yang curi-curi itu, kembali ke poin yang curi-curi, yang rusak dan bakar, itu pun itu yang ditunjukin TV sama beberapa orang di media, cuma lihatnya negatif doang. Lihatnya negatif. Biar rakyatnya itu ngira kalau orang hitam itu sesuatu yang jelek. Dan kalau kalian follow influencer yang mau positif dan kulit hitam, mereka nunjukin yang di balik sana tentang setelah protes dan gerakan itu, ada orang di belakang yang
bersihin, ngerapiin, benerin. Sama kayak ada donasi gitu. Terus mereka juga ngelawan yang ngelakuin pencurian sama ngancurin. Jadi di demo itu kayak ada orang yang ngerusak. Mereka tuh semuanya nangkep yang rusak itu, terus mereka buang ke polisi biar dia ditangkap. Jadi ada footage di mana mereka protes. Terus ada satu protester itu dia ke trotoar, terus dia pakai kayak pickaxe gitu. Dia ngancurin trotoarnya. Nah mereka semua tuh kali ya. terus mereka semua tuh ngambil orang itu, terus mereka laporin ke polisi biar ditangkap sama polisi. Jadi mereka kayak emang gerakannya kelihatan banget kalau mereka emang tujuannya tuh mulia, nggak cuma anarkis, nggak ngerusak. Dan ada juga beberapa konspirasi sih, mungkin pun fakta kita nggak tahu, tapi ada yang ngomong-ngomong bahwa pemerintah itu bayar orang-orang khusus buat anarkis di protes biar kelihatan berita gitu kan, biar kelihatan buruknya image Protestan itu, kok Protestan tuh protestor. Ya pokoknya yang ikut lah yang protes itu gitu. Kelihatan jelek dan yang demo itu juga sadar gitu, jadi mereka kayak ngelaporin biar ditangkap. Dan ada juga footage yang menarik tentang polisi sama tentara yang kayak ikut mendukung gerakan itu. Jadi kayak mereka emang ngerti penderitaan rakyatnya, dan mereka ngelakuin job mereka yang benar. Jadi mereka emang melindungin rakyatnya, bukan gaji buta terus ngikutin pemerintah salah-salan. Jadi mereka kayak ikut berlutut. Gerakan simbolis berlutut itu gerakan seorang pemain yaitu si George Floyd yang saat itu bermain football Amerika ya. Jadi berlutut itu jadi simbolnya dia. Terus nggak cuma George Floyd yang jadi korban semua itu, ada daftarnya yang panjang banget tentang siapa aja sih yang jadi korban rasisme dan polisi di Amerika hingga kini itu, dan daftarnya itu sayangnya panjang banget. Dan terus kita juga bisa kembali ke akar rasisme itu emang dari kecil itu udah jadi berkembang terus image-nya. Ada footage dari Prince EA yang merupakan motivator yang luar biasa. Dia nunjukin footage yang sedih banget, dimana ada anak kulit hitam yang ditunjukin dua boneka, yang satu bonekanya putih, yang satu bonekanya hitam. Terus dia ditanya, mana boneka yang cantik? Dia tunjukin yang putih. Mana boneka yang jelek? Dia tunjukin yang hitam. Terus ditanya kenapa? Karena kulitnya warnanya hitam, makanya dia jelek. Kenapa bagus? Karena dia kulit putih. Padahal mereka masih kecil, coy. Mereka emang dari kecil udah emang dari masyarakatnya. Iya, dari pandangan sosial. Dan itu benar-benar sedih banget. Apalagi waktu yang jalanin tes itu tanya ke anaknya, terus kamu termasuk yang mana? Terus dia kayak sedih banget, kelihatan emang sedih banget. Soalnya dia kan tadi udah nunjuk kalau hitam itu jelek, tapi dia juga hitam di situ. Jadi kayak anjir, dari kecil itu udah dirusak. Bayangin kalian udah dirusak sejak kecil, dan kita di sini nggak bisa memahami. Dan itu parah banget. Terus sekarang aku mau bahas yang lebih ke topik podcast ini sih, karena Evolve memang podcast yang sedikit lebih mengarah kepada content creator. Jadi pengaruhnya Black Lives Matter itu ke content creator tuh apa sih? Kamu ngelihat sesuatu yang beda nggak akhir-akhir ini di sosial media? Oh banyak sekali, banyak yang ngepost kayak gambar hitam gitu, Black Lives Matter gitu, sama banyak yang donasi kayak youtuber pada donasi buat apa? Buat bantu memperbaiki kerusakan dari riot yang itu. Terus ada banyak orang kulit hitam yang dipost di media sosial gitu, kayak dibilangin kalau media itu cuma ngeliatin yang jelek, terus harus dilihat dari sudut pandang berbeda gitu loh. Ya pokoknya banyak yang kayak gitulah, aku cuma ikut dukung aja gitu. Kalau emang aku sih lebih aktif di Instagram sih daripada di YouTube. Jadi aku ngeliat kondisi di Instagram, dan karena mayoritas yang orang yang aku follow itu content creator dan mereka berasal dari luar negeri, itu kelihatan banget pengaruhnya. Sampai kemarin beberapa hari yang lalu itu feedku warnanya hitam semua, bro. Aku scroll itu isinya hitam semua, dan hashtagnya tuh bukan Black Lives Matter tapi Blackout Thursday. Jadi emang
emang hashtagnya khusus untuk kotak hitam. Dan aku juga cari maknanya kotak hitam tuh apa sih. Jadi bagi kalian yang kepo artinya post terakhirku yang kotak hitam dan kenapa banyak konten kreator luar negeri itu ngepost kotak hitam dengan hashtag Blackout Thursday, itu karena mereka pengen buat kesadaran di sosial media. Mereka jadi orang-orang di sosial media tuh jadi heran kok tiba-tiba feednya jadi hitam semua tuh kenapa. Terus mereka jadi kepo, terus mereka jadi lebih memahami kondisi di luar sana, kondisi di Amerika sana. Dan juga fungsi keduanya itu biar kayak mereka itu jadi simbol bahwa mereka mendukung Black Lives Matter, gerakan anti rasis, bukan ada perbedaan antara nggak rasis sama anti rasis. Nggak rasis itu semua orang bisa nggak rasis, kayak mereka nggak bedain ras, itu bagian termudah. Tapi anti rasis melawan perbedaan itu lebih susah. Harus bisa kuat dan harus berani ngelakuin apa yang susah. Bahkan di sosial media kayak kotak hitam tadi itu ngelambangin bahwa mereka dukung, dan itu juga ngelambangin bahwa mereka bahkan berhenti sejenak ngepost konten mereka sebagai konten kreator, dan bakal nge-share informasi tentang Black Lives Matter, dan bakal kayak kan semuanya jadi hitam, jadi informasi tentang Black Lives Matter itu bakal lebih mencolok tuh loh, lebih bakal muncul di sosial media. Terus hashtag Black Lives Matter itu khusus untuk informasi dan laporan tentang rasisme kulit hitam di seluruh dunia. Jadi kalau kalian punya kayak cerita kalian diperlakukan secara rasis di Amerika ataupun di luar sana, kalian bisa nge-share dengan hashtag Black Lives Matter. Sedangkan kalau nggak tetap kayak kotak hitam atau informasi tentang Black Lives Matter yang nggak begitu mendesak, kalian pakai hashtag Blackout Thursday atau hashtag sejenisnya. Jadi nggak cuma sekedar tren ya, nggak sekedar cuma tren di sosial media kayak sosial media lainnya dimana kalian ngepost hal yang mirip karena emang ngetren, tapi emang punya makna yang lebih mendalam di belakangnya sana. Dan lucunya itu kebanyakan yang ku follow tuh nggak cuma Amerika ya, seperti yang aku bilang, ada yang dari Prancis, ada yang dari mana-mana lah, agak tersebar kalau konten kreator. Tapi yang dari Indonesia tuh bener-bener sedikit banget. Tapi bagusnya ada beberapa temanku di sana yang juga menekankan Black Lives Matter, tapi bukan di Amerika sana tapi di Indonesia sini, dengan kondisi yang ada di Papua sana, di Papua yang ada di sini dan di sana. Nggak pernah dengar sih aku yang itu. Ya karena itu emang itu juga penting, makanya aku ingin kasih tahu ke kamu dan sekalian ke pendengar kita betapa pentingnya anti rasis itu kan nggak cuma di Amerika, nggak cuma sama kulit di Amerika, tapi kan di seluruh dunia. Enggak cuma sama kulit hitam juga, tapi sama orang Chinese, sama orang-orang yang punya perbedaan, terutama di Indonesia. Walaupun kondisinya nggak separah di Amerika sana, tapi kalau kita diemin satu hari kita nggak tahu bakal terjadi atau enggak. Soalnya kan kita selalu kayak mimpin, wah gimana kalau Indonesia maju. Ya kalau maju ya bagus, tapi kalau masalah-masalah sepele kayak gini dibiarin, nanti kalau kita udah maju, mereka juga jadi ikut maju. Masalah-masalah tersebut kalau ditinggalkan juga jadi besar. Dan bisa jadi juga konflik kayak di sana. Jadi lebih baik kita, mumpung ada gerakan Black Lives Matter, kita ingatin teman-teman kita terhadap kondisi rasisme terhadap orang di Papua, terus orang-orang beda ras. Biar sekalian gitu loh, sekalian kita ngilangin rasisme satu kali untuk selamanya. Kita juga belajar tentang latar belakang rasisme, tentang sejarah rasisme. Kita benar-benar harus, kalau kalian nggak bisa bantu dalam bentuk protes, kalau kalian nggak bisa bantu dalam bentuk konten, kalau konten creator kan masih bisa buat konten untuk ngingatin. Banyak banget yang buat konten kayak 3D yang 3D atau video atau tulisan-tulisan quote atau apa gitu untuk ngelawan black racisme. Tapi kalau kalian nggak bisa itu dan kalian juga nggak bisa donasi, kalian tetap bisa bantu anti rasisme dengan mengembangkan diri kalian masing-masing, dengan belajar tentang sejarahnya rasisme, terus kalian ngembangin diri kalian untuk jadi lebih baik, untuk ngindarin hal itu terjadi.
get educate lah. Dan bagusnya di luar sana banyak yang ngepost kayak buku-buku yang bisa kalian baca untuk belajar tentang sejarah rasisme dan cara ngelawannya. Terus musik-musik kayak lagunya Black and Peace yang Where is the Love, itu juga maknanya dalam tentang kulit hitam. Terus buku-buku, film juga ada, musik ada, apalagi ya? Banyak sih. Ya banyak sih yang bisa kalian jelajahi. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian bisa cek mungkin kita buat apa ya, deskripsi atau apa ya tentang sumber-sumber di mana kalian bisa ngecek. Iya, nanti Tristan buatin buat kalian di bawah deskripsi paling ada. Ya di bawah deskripsi aku bakal ngasih beberapa sumber di mana kalian bisa belajar tentang sejarah kulit hitam biar kalian lebih memahami. Terus juga link di mana kalian bisa donasi untuk Black Lives Matter. Ada banyak jenis sih yang bisa kalian donasi. Ada yang khusus untuk keluarga korban, tapi terakhir aku lihat itu udah tembus jauh banget sih, hampir dua kali lipat lebih sih kalau aku lihat donasinya, minta berapa dikasihnya berapa. Dan itu emang baik, cuma kalau kalian over donasi itu kan padahal masih banyak yang kekurangan, itu kan kayak kurang efektif lah istilahnya. Mending ngasih yang perlu-perlu yang yang perlu kayak aja. Terus korban riot gitu atau yang lain gitu. Ya ada donasi untuk korban riot, ada korban yang untuk apa sih namanya, untuk lawan polisi yang rasis dan lain-lain. Pokoknya banyak jenis link yang bisa kalian cek. Nanti aku kasih link website yang nunjukin link-linknya tersebut. Terus apa lagi nih? Apalagi ya itu sih korban riot juga bisa kita bahas sih. Korban riot juga ada, kan mereka juga jadi semacam korban dari kemurkaan orang kulit hitam. Apalagi yang nggak ikut campur, yang punya toko-toko gitu, yang punya mobil yang dibakar, terus kayak fasilitas umum yang dirusak gitu kan. Itu kan juga harus ada yang bayar, harus ada yang benerin. Ada yang benerin. Terus ya itu sih Gary V juga sih, kayak kalau kalian tahu Gary V, influencer di Instagram dan di sosial media lain, ya benar-benar menekankan empati dan cinta. Jadi dia emang dukung gerakan hitam, tapi setiap ada yang komen kayak, kok kamu tega sih, kamu kan juga seorang pengusaha, kok kamu dukung gerakan yang ngancur-ngancurin bisnis-bisnis kecil. Terus dia kayak jawab dengan penuh empati dia, bahwa dia benar-benar ngerti kondisi bisnis-bisnis dan situ. Dia bahkan bicara sama mereka, terus dia donasi ke mereka, dia bantu mereka. Jadi dan orang yang kulit putih pun juga kulit hitam pun yang ikut demo di situ pun juga paham. Jadi mereka kayak jangan ngeriot ya, seperti yang udah aku bilang sih, jangan ngeriot, terus jangan keterlaluan lah istilahnya. Bisa diembaresin, ada donasi dan sebagainya. Ya itu aja sih yang ingin ku bahas bersama kalian tentang gerakan Black Lives Matter. Jadi dari podcast ini kalian udah dapat pengetahuan lebih tentang siapa sih itu George Floyd, siapa sih pelakunya, terus kok bisa nyebar, kok penting, apa sih gerakan Black Lives Matter itu, apa sih yang terjadi di sosial media, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai content creator untuk mendukung gerakan itu, terus apa sih hubungannya sama kita yang ada di Indonesia. Terus kalian juga bisa memahami lebih lanjut tentang kenapa gerakan ini sifatnya sedikit anarkis kalau dibanding dengan yang sebelumnya. Terus kenapa ini mungkin bisa membawa dampak yang lebih besar, kenapa ini penting banget untuk kita ketahui, karena ini bakal tercatat di sejarah sih. Ini bakal tercatat di sejarah sebagai gerakan kulit hitam yang hampir terbesar di sejarah modern ini sih, di abad ke-20 ini. Ada tambahan lagi nggak ya? Enggak sih, aku enggak ada tambahan. Ya udah, kayaknya sekian aja untuk episode ini. Wow, gila juga ya, 34 menit. Ya, rekor. Rekor baru ya. Dan itu membahas tuh topik, dan itu pun enggak belum selesai, masih banyak banget. Iya, itu banyak banget yang bisa kita bahas dari gerakan ini. Intinya, setelah dengerin podcast, tolong teman-teman benar-benar memahami banyak sudut pandang, karena kita nggak bisa lihat protes ini dari sudut pandang satu aja. Kita harus benar-benar punya pikiran terbuka untuk memahami
topik ini secara mendalam. Jadi teman-teman harap kalian belajar, terus kalian dukung gerakan ini. Dan sekian aja lah. Yep. Ya. Terima kasih udah dengar dan bye. 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 Bye.